Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya dan kota terbesar ke-12 di Indonesia. Dengan luas mencapai 110,1 km persegi. Kota ini didirikan pada masa pemerintahan Belanda pada tanggal 1 April 1914. Kota Malang dikenal baik sebagai kota pendidikan. Selain itu, kota ini merupakan kota pariwisata karena alamnya yang menawan. Malang pun terkenal sebagai kota bunga dan juga merupakan kota seni. Kota Malang memiliki berbagai macam orang dari berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Kota Malang juga menyimpan berbagai macam peninggalan bersejarah seperti peninggalan masa kerajaan Kanjuruhan hingga Belanda. Selain itu, beberapa tempat ibadah di Malang juga memiliki sejarah dan gaya arsitektur yang tak kalah menarik, seperti Masjid Agung Jami, Gereja Immanuel di Ngalam, Vihara Madipa Arama, Pura Amerta Jati, Klenteng En Ankiong, Masjid Tiban di Turen. Menurut Ibu, apa yang dimaksud dengan toleransi antar umat beragama? Menurut saya, toleransi itu adalah di mana kita saling merangkul satu sama lain dan saling membantu satu sama lain tanpa melihat seseorang dari latar belakang agama apapun. Menurut Ibu, apa dampak positif dari toleransi antar umat beragama, khususnya untuk lingkungan sekitar dan umumnya untuk negara kesatuan Republik Indonesia? Kalau menurut saya, kita sebagai warga Indonesia, kita semakin solid dan tidak gampang dipecah belah oleh isu sara apapun. Apakah Indonesia sudah ada di jalur yang benar dalam menjunjung toleransi antar umat beragama? Bagi saya belum, karena masih ada orang-orang tertentu yang melakukan larangan-larangan yang dapat merusak nilai-nilai toleransi. Menurut Ibu, kegiatan apa saja yang bisa dipakai untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama di Kota Malang ini? Mungkin kalau menurut saya, mungkin kita adakan olahraga bersama dan kita mengadakan bansos. Saya pikir itu aja, biar kita semakin dekat. Apa saran Bapak atau Ibu untuk kami sebagai mahasiswa dalam mewujudkan dan menjunjung rasa toleransi antar umat beragama? Kalau bagi saya, mari kita bersama-sama untuk mematikan intoleran di Indonesia ini. Dan kita juga bersama-sama membangkitkan toleransi di Indonesia ini, negara NKRI tercinta. Sudah, makanya sudah selesai. Itu kegiatannya itu kenapa mau? Ya intinya gini, memang di sebuah jemaat itu memang terkait dengan agenda kegiatan Natal itu memang ada. Kebetulan Natal di sini itu sudah terlaksana. Kemarin pada tanggal 24 malam Natal, jadi ibadah dimulai jam 17 sampai jam 19.00, terus diteruskan dengan perayaan yang di dalamnya ada atraksi, terus vokal dari anak-anak jemaat, warga jemaat seperti itu, dan juga gereja mengundang dari masyarakat sekitar ini, juga dari kecamatan, dan juga kemarin itu ada perwakilan dari Gus yang selama ini selalu ada di sini setiap kegiatan, dan kebetulan kemarin yang hadir itu perwakilan dari komunitas umat Hindu. Saya lupa nama pendetanya, tapi kemarin itu yang mewakili itu
dari kesendirian dari umat Hindu. Kalau kegiatan di rumah kan itu ada lebaran apa gitu? Biasanya kalau orang Kristiani itu terkait dengan kunjung berkunjung itu biasanya dilakukan pada lebih cenderung kepada tanggal 1-nya seperti itu. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan di suasana Natal ini juga ada yang berkunjung ke rumah. Tapi biasanya itu ketika kunjung ke rumah-rumah itu biasanya pergantian tahun tanggal 1 ini. Oh, awal tahun. Ya, jadi sebagai rasa syukur atas penyertaan Tuhan di tahun ini, katakanlah kalau di tahun 2022 sudah kita lewati dengan baik, dengan lancar, dengan keberkahan Tuhan, dan berharap di tahun yang baru itu lebih baik daripada tahun yang sudah kita lalui. Itu datang sama emak nggak enggak? Untuk apa? Yang mana? Pertanyaannya nggak ada. Nomor berkunjung mawar. Kalau ke rumah-rumah, ya kalau rumah-rumah itu tergantung dari pihak tuan rumah. Tapi paling tidak ya namanya didatangi warga, saudara seimam, mungkin teman, kerabat ya biasanya itu di meja-meja itu ya ada beli. Ya tidak beda jauh dengan umat Muslim kita merayakan Idul Fitri ya saling duduk di antara rumah yang satu dengan yang lain. Kira minoritas ya Pak? Iya, minoritas. Moderasi beragama penduduk sekitar itu berapa? Maksudnya? Jadi perlakuan penduduk sekitar kan moderasi beragama kan Antara Muslim dengan Nasrani. Ya karena yang di sini khususnya di desa Jedes ini kan ada dua keyakinan. Yang pertama itu Muslim dan yang kedua itu Nasrani. Tapi selama ini antar umat yang ada di desa Pendopo khususnya itu tidak ada masalah. Bersama saja dan saling menghargai dan juga setiap ada perayaan kegiatan di gereja kalau kita memerlukan lurah atau tokoh masyarakat itu biasanya selalu ada. ayam ya Pak? Apa? Ayam. Ya jelas ayam. Apalagi kalau musim hujan ya ayam. Kalau pas ketiga ya mungkin sumudi. Ya ayam. Apalagi ya mohon maaf sebagai umat Kristiani dengan peringatan Natal ini menunjukkan bahwa kita ini merasakan kedamaian dengan kehadiran Sang Juru Selamat itu. Jadi kami sebagai umat Kristiani mempercayai itu dan kami merasakan bahwa kehadiran Tuhan ini benar-benar nyata di dalam kehidupan pribadi kita, khususnya bagi umat Kristiani. Ini dibangun tanggal apa Kalau gereja ini sudah sekitar tahun 2000 Mbak. Di awal mendirikan bangunan itu sekitar tahun 2000 dan baru diresmikan kalau tidak salah tahun 2000, yang kurang lebih 10 tahun ini selesai. Jadi proses selesainya gedung gereja ini kurang lebih 10 tahun. terus kan pertama
Ya, jadi memang ada perkembangan, Mbak. Awalnya itu memang yang sebelah itu, karena dengan perkembangan jemaat, artinya karena banyak, sehingga kalau ada momen-momen tertentu, kalau ada perayaan-perayaan gerejawi, hari gereja besar itu, biasanya akan menyatu, sehingga tidak muat, bahkan memerlukan terop dan sebagainya, sehingga warga jemaat punya kerinduan, punya inisiatif untuk bisa memiliki gereja yang lebih besar dari yang lama itu, dengan harapan kalau ada kegiatan-kegiatan, ada perayaan gerejawi, itu semuanya bisa menampung. Dan tentunya kalau tempatnya lebih nyaman, otomatis warga itu juga lebih nyaman dan damai untuk melaksanakan ibadah. Belum campur. Buat mengantar. Atau suwun sampun Nggih. koron Ya urut saja. kami repoti. Tidak apa-apa.